Website.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan masih diberikan kesehatan dan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Oke, kembali lagi dengan channel Faza NDR. Oke, siapa saja silakan like, komen, dan subscribe-nya jangan lupa. Dan jangan lupa pula bunyikan loncengnya supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi dari channel ini ketika ada pemberitahuan video yang terbaru. Oke, kita masih belajar tentang ilmu pengetahuan alam, materi kelas 7 di semester yang kedua. Setelah kemarin kita sudah belajar tentang macam-macam dari ekosistem darat yang ada 6 itu, sekarang kita masuk ke ekosistem air. Tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah kalian mempelajari materi ekosistem air, kalian bisa menyebutkan apa-apa saja yang termasuk dari ekosistem air, daerah-daerah mana saja. Kemudian kalian mengetahui istilah-istilah yang terdapat di dalam ekosistem air, makhluk-makhluk hidupnya pula, dan ciri-cirinya, ciri-ciri dari ekosistem air. Oke, tidak usah menunggu lama, kita mulai saja pembelajaran hari ini, yaitu tentang ekosistem air. Jangan lupa yang sudah memiliki buku pendamping, silakan bisa kalian simak video ini sambil kalian membuat tanda-tanda materi yang tadi saya sampaikan. Dan yang belum memiliki, silakan bisa kalian catat, kalian rangkum terlebih dahulu, kalian pahami, baru nanti kalian tulis di buku kalian masing-masing. Oke, kita mulai. Ekosistem perairan. Ada istilah-istilah yang harus kita ketahui sebelum kita masuk ke ekosistem perairan. Yang pertama adalah bentos. Apa itu bentos? Bentos adalah organisme yang hidup di dasar perairan. Contohnya adalah ketam dan cacing. Dan itu sejenis kepiting. Kemudian nekton, organisme yang hidup bebas berenang secara aktif. Mungkin kalian sudah mengetahui apa itu. Salah satu contohnya adalah ikan. Plankton juga termasuk. Kemudian neoston adalah organisme yang hidup di permukaan. Contohnya adalah enceng gondok, kemudian kiambang, dan ada juga laba-laba air. Ada juga mungkin teratai. Kemudian plankton adalah organisme yang hidup melayang mengikuti arus air, bergantung intensitas cahayanya. Jadi selain dia melayang mengikuti arus, kemudian juga dipengaruhi juga oleh intensitas cahaya. Cahaya masuk ke dalam air itu sendiri. Salah satu contohnya adalah fitoplankton dan zooplankton. Fitoplankton itu biasanya sejenis tumbuhan, zooplankton itu sejenis hewan. Dan perifidon, ini organisme yang menempel pada benda di air. Salah satu contohnya adalah lumut, alga. Kalau kemarin pada semester 1 kita juga sudah ada belajar tentang porifera, juga termasuk perifidon yang menempel di terumbu karang. Ini bagi contohnya adalah ini ketam yang hidupnya bentos. Kemudian ini salah satu contoh dari nekton, ikan. Kemudian di sini salah satu contohnya adalah enceng gondok, yaitu neoston. Kemudian plankton,
Ini mungkin kalau kalian suka nonton film SpongeBob, nah bentuknya tidak jauh beda dengan yang saya tampilkan di sini. Dan yang terakhir adalah perifiton. Salah satu contohnya adalah alga atau lumut yang menempel di bebatuan atau di dasar atau menempel di benda-benda yang ada di air. Ini adalah istilah-istilah yang harus kalian pahami terlebih dahulu. Oke, macam-macamnya apa saja? Yang pertama adalah ekosistem air tawar. Nah, ciri-cirinya adalah variasi suhu tidak menyolok. Jadi tidak ada yang panas sekali, tidak ada yang dingin sekali. Jadi hampir sama. Penetrasi cahaya atau masuknya cahayanya kurang dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan yang lain adalah tumbuhan biji, baik tumbuhan biji yang kecil atau tumbuhan biji yang cukup besar, baik itu monokotil ataupun juga dikotil. Hewan yang hidup beradaptasi dengan mengeluarkan hewan yang berada di air tawar ini beradaptasi dengan mengeluarkan banyak urin dan sedikit minum. Mengapa? Karena kandungan garamnya sangat sedikit. Akan berbeda ceritanya ketika hewan yang berada di laut yang kadar garamnya cukup tinggi. Ini kebalikan dari air tawar. Kalau di air tawar mengeluarkan urin banyak, tapi kalau di air laut yang dikeluarkan adalah urinnya sedikit karena kandungan garamnya cukup besar. Ekosistem air tawar ini salah satu contoh-contoh atau hewan tumbuhan yang berada di air tawar, seperti kura-kura, ada decomposer, ada ikan, ada juga tanaman-tanaman yang berada di atas seperti eceng gondok, kemudian teratai, ada juga capung dan lain sebagainya. Ini ekosistem air tawar. Berikutnya adalah danau. Ini masih termasuk ekosistem air tawar. Danau, kalau danau berarti airnya tenang, tidak bergerak, hanya dia diam. Berbeda nanti kalau dengan sungai. Kalau sungai bergerak. Danau ini akan cocok digunakan atau sebagai tempat hidup seperti fitoplankton, kemudian ada neuston, ada nekton, perifiton dan sebagainya, ada bentos, kemudian ada katak hijau, ada juga bisa kura-kura atau bebek sayap biru, ikan pike, kemudian ada juga plankton, cacing darah, ikan perch kuning, kemudian kumbang menyelam, keong danau dan lain sebagainya. Ini adalah habitat atau hewan dan tumbuhan yang berada di ekosistem air tawar. Salah satunya adalah danau. Berikutnya adalah sungai. Ini sungai berbeda dengan danau. Kalau tadi danau airnya tidak bergerak, tapi kalau sungai airnya bergerak. Suatu badan air yang mengalir ke satu arah. Suhu air bervariasi sesuai dengan ketinggian dan garis lintangnya. Nah, biasanya sungai itu lumayan panjang, mungkin dari pegunungan sampai ke pantai. Biasanya kalau di daerah pegunungan berarti nanti suhu airnya cukup rendah, tapi kalau nanti kita sudah masuk ke daerah pantai, suhunya akan berubah menjadi tinggi. Ini tergantung ketinggiannya dan juga termasuk juga garis lintangnya. Ini mempengaruhi suhunya. Nah, air sungai yang mengalir deras tidak tenang mendukung keberadaan komunitas plankton untuk berdiam diri dan bereproduksi, mungkin berkembang biak.
karena akan terbawa arus. Sebagai gantinya, terjadi fotosintesis dari ganggang yang melekat dan tanaman berakar, sehingga dapat mendukung rantai makanan yang terdapat di sungai. Jadi kalau tadi di danau plankton, fitoplankton, zooplankton itu sangat cocok berkembang di situ, tapi kalau pada sungai itu tidak cocok karena airnya mengalir, jadi tidak mendukung ketika ada plankton berada di sungai karena dia akan terbawa oleh arus. Dan sebagai penggantinya, sebagai produsennya adalah tanaman-tanaman yang melekat yang ada di pinggir-pinggir pantai atau mungkin di bawah pantai, bukan pantai, di pinggir-pinggir sungai. Berikutnya adalah ekosistem air laut. Kalau tadi air tawar, sekarang air laut. Yang pertama, laut. Habitat laut atau oceanic ditandai oleh salinitas atau kadar garam yang cukup tinggi, yaitu ion Cl atau ion klorin, Cl-, mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapannya besar, di daerah tropik suhu laut sekitar 25 derajat Celcius. Ini karakteristik dari laut. Berikutnya, pantai. Ekosistem pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, kemudian laut, dan juga pasang surut. Makanya tidak heran kalau di daerah pantai itu kadangkala airnya pasang, kadangkala airnya surut. Ekosistem pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat yang keras. Salah satu contohnya adalah daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska atau hewan lunak, dan remis. Mungkin kalian sudah pernah tahu remis itu kayak apa, yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung-burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Biasanya dihuni oleh ganggang, porifera atau hewan berpori, anemon laut, kemudian remis, ada juga kerang, siput, herbivora, dan karnivora juga ada, kepiting, kemudian landak laut atau babi laut, bintang laut atau echinodermata, dan ikan-ikan yang kecil, tidak besar, tapi kecil. Daerah pantai terendam saat air pasang maupun surut, terendam terus, tidak ada daratannya mungkin. Daerah ini dihuni oleh beragam invertebrata dan ikan serta rumput laut. Invertebrata tadi salah satu contohnya adalah mungkin seperti Colentrata atau bulbur juga bisa di situ. Ini ekosistem pantai. Kemudian estuari. Apa itu estuari? Estuari nama sininya adalah muara, merupakan tempat bersatunya sungai dengan laut, berair payau dan didominasi oleh tanaman bakau. Salinitas air berubah secara bertahap, mulai dari daerah air tawar ke laut. Salinitas ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dengan pasang surut airnya. Nutrien dari sungai memperkaya estuari. Ini estuari atau muara, pertemuan antara sungai dan lautan. Kemudian yang terakhir adalah terumbu karang. Di laut tropis biasa terumbu karang itu berkembang atau berada di daerah-daerah yang tropis. Kalau seperti daerah kutub, saya kira tidak ditemui. Di laut tropis pada daerah yang neritik terdapat suatu komunitas yang khusus
yang terdiri dari batu karang dan organisme-organisme lain yang menempel di karang tersebut. Komunitas ini disebut dengan terumbu karang. Dan terciptanya terumbu karang itu tidak mudah, membutuhkan waktu yang lama, kemudian intensitas cahaya bisa masuk ke dalam dasar laut pun juga harus ada, kemudian suhunya juga harus hangat, tidak boleh dingin dan juga tidak boleh terlalu panas. Daerah komunitas ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung dengan baik, sehingga interaksi antara produsen, konsumen 1, konsumen 2, dan seterusnya itu berjalan dengan baik. Nah, terumbu karang didominasi oleh karang atau koral yang merupakan kelompok cnidaria yang mensekresikan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya dan menyusun substrat tempat hidup karang lain dan termasuk juga ganggang seperti porifera, macam-macam porifera itu yang ada yang berbentuk mangkuk, ada yang berbentuk seperti tanaman, bentuknya seperti tanaman tapi hasilnya dia adalah hewan. Porifera juga termasuk seperti itu. Ini juga bisa digunakan sebagai tempat bersembunyinya hewan-hewan kecil seperti ikan-ikan yang kecil dari mangsa. Demikian untuk pembelajaran hari ini kita sudah membahas macam-macam ekosistem perairan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau video ini kalian suka, silakan kalian like. Kemudian biasa untuk daring kelas 7G sampai 7C silakan isi absen. Kemudian kalian share ke teman-teman kalian yang belum absen supaya menonton video ini dan bisa memahami apa yang tadi saya sampaikan. Tetap menjaga kesehatan, mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mulai bertatap muka di kelas, di sekolahan. Tetap jaga protokol kesehatan, selalu hidup sehat, berolahraga. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.